ranting yang tersebar di seluruh Universitas dengan dilaksanakannya program intensifikasi pelatihan pembina dan pengadaan ke depan akan diterapkan oleh seluruh gugus depan yang pada saat ini tercatat sebanyak 275.048 buah di seluruh Indonesia. Sebagai wadah aktualisasi diri bagi peserta didik yang saat ini bersama masih banyak dilaksanakan. Kegiatan Jambore, Raimuna, Perkemahan Wirakarya, Lomba Tingkat, Jambore on the Air, Jambore on the Internet, tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat daerah dan tingkat cabang. Yang telah lama tidak dilaksanakan, pada saat ini telah dapat diaktifkan kembali, seperti luar biasa, kemah antarsaka, kemah budaya, serta dilaksanakan. Pada saat ini, upaya tersebut telah menjadi hak inisiatif DPR. Upacara hormat gerak. Lapor. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Dharma Pramuka siap. Laksanakan. Laksanakan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai. Persiapan penyematan tanda penghargaan. Pembacaan surat keputusan. Surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan tentang penganugerahan tanda penghargaan Gerakan Pramuka. Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menimbangkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, dan Lencana Teladan kepada kakak-kakak yang namanya tersebut dalam lampiran perkembangan Gerakan Pramuka. Kedua, kepada yang bersangkutan. 1. Jenderal TNI Jostoy Suta, Kamabisaka 5, Dr. Andes Frans Lebu Raya, Kamabida Nusa Tenggara Timur Melati. 6. Irjen Pol Dr. Andes Ugro Seno SH, Waka Mabida Sumatera Utara Melati. 7. Dr. Andes AM Firdaus MSI, Kakwarda. 9. H. Sukarmis, Kamabicap Kuantan Siningi Riau Melati. 10. Dr. Andes H. Ahmad Amin MM, Kamabicap Kota Samarinda Kaltim Melati. 11. H. Teladan, Jakarta 29 Juli 2010.
Kuartir Nasional Pramuka. Istirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Sebelum saya menyampaikan amanat, saya lihat beberapa adik-adik pramuka sakit. Saya memahami karena ini bulan puasa. Tapi bagi yang masih kuat, yang fisiknya masih segar dan berdiri dengan tegak, saya mengucapkan terima kasih dan kebanggaan saya. Kepada panitia dan perwira upacara, tolong perhatikan, jangan terlalu lama, adik-adik masuk lapangan dan kemudian berdiri. Apalagi ini bulan puasa. Usahakan berdirinya tidak terlalu lama, dengan demikian tetap memiliki kebugaran untuk mengikuti jalannya upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para tamu undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, kakak-kakak dan adik-adik pramuka, dan para peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan. Salam Pramuka. Hari ini kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita dapat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 Gerakan Pramuka. Selaku Kepala Negara dan Ketua Majelis Pembimbing Nasional, saya ucapkan selamat Hari Ulang Tahun yang ke-49
kepada keluarga besar Gerakan Pramuka di seluruh penjuru tanah air. Pengabdian saudara-saudara, saya ulangi, pengabdian saudara-saudara telah tercatat abadi dalam sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia. Semoga dalam usianya yang ke-49 ini, Gerakan Pramuka di negeri ini dapat terus maju dan berkembang, melahirkan tunas-tunas bangsa yang akan tampil menjadi pemimpin yang andal di masa depan. Pada kesempatan yang bersejarah ini pula, saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kuarnas Gerakan Pramuka atas segala prakarsa dan kerja kerasnya yang ditunjukkan selama ini. Sejak dicanangkannya revitalisasi Gerakan Pramuka pada tahun 2006, 4 tahun yang lalu, Gerakan Pramuka kini telah menunjukkan aktivitas yang lebih nyata dan beragam. Gerakan Pramuka telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan nasional. Secara bertahap pula, citra dan kinerja Gerakan Pramuka kita semakin berkembang dengan baik. Minat kaum muda terhadap Gerakan Pramuka kembali meningkat. Gerakan Pramuka saat ini makin diperhitungkan sebagai sarana pembelajaran untuk mempersiapkan pemimpin yang memiliki budi pekerti dan berdaya saing tinggi. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Lencana Pramuka. Pengabdian, prestasi, dan jasa-jasa saudara merupakan catatan emas dalam sejarah gerakan kepramukaan di tanah air. Semoga penghargaan yang saudara terima terus memotivasi saudara untuk meningkatkan peran dan kontribusi saudara dalam memajukan gerakan kepanduan di tanah air. Hadirin sekalian yang saya muliakan, peringatan Hari Pramuka ke-49 tahun ini mengangkat tema Satu Pramuka untuk Satu Indonesia. Tema ini penting dan relevan dengan cita-cita para founding fathers dan kita semua untuk mewujudkan satu Indonesia, Indonesia yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Tema ini juga mengukuhkan tujuan mulia Gerakan Pramuka sejak didirikan tahun 1961 sebagai inspirasi bagi anak bangsa dalam memperkukuh keindonesiaan kita. Tema ini juga mengajak kita semua untuk bersatu padu, membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Maju mundurnya bangsa dan negara kita tergantung kepada kita sendiri. Saya berharap Gerakan Pramuka dapat menjadi motor penggerak dan sekaligus faktor pendorong bagi kemajuan bangsa dan negara kita di abad 21. Sejarah mencatat, sejak didirikan pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka selalu relevan dengan perkembangan zaman dan telah menjadi wajah, saya ulangi, dan telah menjadi wadah tempat mendidik, membina, dan mengembangkan karakter dan jati diri bangsa kita yang unggul dan mulia. Saudara-saudara, pada peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka tahun lalu, saya menekankan pentingnya membangun karakter bangsa. Pada bulan Mei lalu, saya telah menggulirkan gerakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah sebuah cara untuk menggembleng generasi muda agar memiliki jiwa kesatria, pantang menyerah, unggul, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sejarah perjuangan kebangsaan kita mencatat bahwa kemerdekaan yang kita raih merupakan hasil jerih payah para pendahulu kita yang memiliki karakter yang tangguh, ulet,
dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Kita ingin melahirkan insan Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Melalui pendidikan karakter, kita ingin mencetak manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi. Melalui pendidikan karakter pula, kita ingin membangun bangsa yang unggul, bangsa yang memiliki daya saing dan etos kerja yang produktif. Para peserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan pentingnya pembaruan sistem pendidikan kepramukaan. Sistem pendidikan kepramukaan haruslah menarik, menyenangkan, tapi juga menantang dalam arti challenging, sehat, terarah, teratur, dan sasarannya adalah pembentukan watak dan budi pekerti luhur. Sistem pendidikan kepramukaan juga harus meningkatkan standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan oleh gugus depan. Karena itu, saya berharap aspek ketenagaan, yaitu para pembina, para instruktur, maupun para pelatih, dapat distandarisasi melalui sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Semuanya itu kita tujukan untuk meningkatkan kualitas dan peran penting gerakan pramuka dalam membina tunas-tunas harapan bangsa di masa depan. Gerakan pramuka sesungguhnya memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berkarakter. Peran itu antara lain, pertama, mencetak generasi muda sebagai agen pembangunan. Kedua, menjadi salah suatu instrumen penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis. Ketiga, menjadi ajang berkarya bagi generasi muda yang kreatif, berkepribadian tangguh, berbudi pekerti luhur, dan berdisiplin. Dan keempat, menjadi sarana pembelajaran bagi persaudaraan, pertemanan, kerukunan, dan kekompakan sesama warga bangsa. Untuk mencapai peran itu, tentu saja para pimpinan gerakan pramuka di semua lapisan juga patut mendengarkan kritik-kritik masyarakat agar kita bisa lebih maju lagi. Lakukan inovasi dan pembaruan agar metodologi dan kegiatan gerakan kepramukaan semakin tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Saudara-saudara, dari apa yang saya kemukakan tadi, sesungguhnya telah cukup banyak dorongan, dukungan, dan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk memajukan dan menumbuh kembangkan gerakan pramuka. Saat ini menjadi kewajiban bagi kita semua untuk dapat memanfaatkan semua fasilitas dan dukungan yang telah disediakan itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita perkuat organisasi dan manajemen kepramukaan dengan tepat dan benar. Mari kita mantapkan peran gugus depan sebagai tempat pendidikan anggota muda dan pusat pelatihan sebagai tempat pendidikan bagi anggota dewasa. Kedepankan materi yang berkaitan dengan peningkatan patriotisme dan semangat bela negara, kepemimpinan dan pembentukan karakter, serta persatuan dan kekompakan sebagai bangsa. Kepada para menteri terkait, saya instruksikan untuk terus memberikan perhatian pada kelanjutan pelaksanaan revitalisasi gerakan pramuka, berikan dukungan dan bantuan yang nyata kepada para gubernur. Terima kasih. Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota, sekali lagi saya minta untuk terus memberikan dukungan dan kontribusinya, termasuk pendanaan pada setiap gerakan pramuka di wilayahnya masing-masing. Demikianlah pesan, harapan, dan ajakan saya pada kesempatan yang bersejarah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita sekalian. Terima kasih, dirgahayu, dan jayalah pramuka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Siap. Nok. Hadirin dimohon berdiri. Bacakan doa. Laksanakan. Laksanakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa menurut agama Islam kepada para hadirin atau undangan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami segenap Pramuka Indonesia kembali menghadapmu karena hari ini Gerakan Pramuka berusia 4 untuk satu Indonesia.